Halo teman-teman Permasis. Di sini kami akan menerangkan tentang hay fever atau yang sering kita kenal sebagai alergi serbuk bunga. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Di antaranya ada Gilvi Chandra, Hilman Yusuf, Ivan Resti, Husnur Rijaldi, Muhammad Leo, Muhammad Rizky, Mutia Rahma, dan Nanda Nurhalisa. Terminologi: rinitis alergi merupakan suatu keadaan yang menunjukkan abnormalitas dari sistem imun tubuh manusia terhadap lingkungan luar yang dapat mencetuskan terjadinya reaksi inflamasi. Rinitis alergi terjadi peradangan kronis mukosa yang diinflamasi oleh IgE karena terkena paparan alergen tertentu. Gejala utama berupa bersin, hidung tersumbat, hidung gatal, dan hidung berair atau rinor. Mekanisme reaksi alergi merupakan reaksi yang kompleks. Pertama-tama, terjadi interaksi antara alergen dengan IgE. Dilanjutkan dengan mulai berfungsinya seluruh mediator inflamasi. Mediator yang dilepaskan adalah histamin, leukotrin, sitokin, dan kemokin. Kemudian, terjadi akumulasi sel-sel inflamasi pada jaringan tempat reaksi alergi. Proses berikutnya adalah adesi selektif pada sel-sel epitel dilanjutkan dengan apediasis ke jaringan di bawahnya karena pengaruh kemotaksis. Reaksi alergi ditandai dengan peningkatan IgE yang menyebabkan reaksi sistem imun sehingga terjadi peradangan. Pemeriksaan. Salah satu jenis pemeriksaan yang biasanya digunakan untuk memastikan diagnosis rinitis alergi adalah endoskopi THT atau endoskopi hidung. Yang pertama, penderita rinitis alergi mempunyai risiko berkelanjutan menjadi asma. Rinitis alergi dan asma merupakan penyakit inflamasi yang sering timbul bersamaan. Yang kedua, dokter perlu mengevaluasi adanya riwayat asma pada pasien dengan rinitis alergi yang menetap. Yang ketiga, evaluasi dapat dilakukan melalui pemeriksaan sinar X, pemeriksaan adanya sumbatan saluran nafas sebelum dan sesudah pemeriksaan bronkodilator. Learning issue. Patofisiologi rinitis alergi ditandai oleh berbagai jenis infiltrat seradang. Respon selulernya termasuk kemotaksis, rekrutmen selektif, dan migrasi transendotelial sel, lokalisasi pada sel kompartemen berbeda di mukosa hidung, aktivitas dan diferensiasi berbagai jenis sel, dan juga perpanjangan umur sel, perlepasan mediator sel yang teraktivasi, regulasi sintesis IgE lokal dan sistemik, serta komunikasi dengan sistem imun dan sumsum tulang. Terapi farmakologis untuk rinitis alergi saat ini termasuk antihistamin, dekongestan, antikolinergik, intranasal cromolyn, leukotriene, modivirase, dan steroid inhalant. Panduan IRIR tahun 2007 menyarankan pendekatan stepwise pada terapi rinitis alergi. Pengobatan farmakologi antihistamin. Antihistamin yang digunakan adalah antagonis H-1 yang bekerja secara inhibitor kompetitif pada reseptor H-1 yang terdapat di ujung saraf dan epitel kelenjar pada mukosa, sehingga efektif menghilangkan gejala rinose dan bersin akibat dilepaskannya histamin pada rinitis alergi. Dekongestan. Pada rinitis alergi, pengaruh berbagai mediator akan menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah yang menimbulkan buntu hidung. Dekongestan merupakan obat yang bersifat antagonis alfa adrenergik yang bersifat berikatan dengan reseptor alfa adrenergik yang ada di dalam mukosa rongga hidung dan menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah kokta. Akibatnya mengurangi buntu hidung. Kortikosteroid. Kortikosteroid adalah obat antiinflamasi yang kuat di mana penggunaan secara sistemik dapat dengan cepat mengatasi inflamasi yang akut sehingga hanya untuk pengobatan jangka pendek, yakni pada gejala hidung buntu yang berat. Yang sering dipakai adalah kortikosteroid topikal. Di antaranya Beclometosa, budesonide,
flusolid, fluticasone, memotasone, furoat, dan triamsonolon. Kemudian imunoterapi. Imunoterapi terdapat beberapa jenis, diantaranya demensitasi, hiposensitivitas, dan netralisasi. Desensitasi dan hiposensitivitas membentuk blok antibodi, keduanya untuk alergi inhalan yang gejalanya berat, berlangsung lama, dan hasil pengobatan ini belum memuaskan. Pengobatan non-farmakologi. Yang pertama, memodifikasi gaya hidup pasien dalam menghindari alergen pemicu rinitis alergi. Yang kedua, perubahan pola hidup menjadi lebih sehat dan kemampuan dalam manajemen diri dapat membantu mengatasi pemburukan penyakit seperti asma yang erat kaitannya dengan rinitis alergi. Sekian pemaparan dari kelompok 3 mengenai Hey People. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Terima kasih juga kepada dosen pengampu, Ibu Dr. Apotekar Dwinta Lestari MSI dan Ibu Julkaida M.Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.